saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, kita jumpa lagi di konteks tentang produk AFC. Kami mungkin perlu juga memberikan pencerahan kepada masyarakat luas sesuai dengan janji kami ketika membuka YouTube ini adalah ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat, informasi-informasi yang produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan selama ini kami biasa menyajikan lagu-lagu, kami menyanyikan, menghibur bapak-bapak, ibu-ibu tentang lagu-lagu lama atau sweet memories ya. Nah, saat ini kami ingin intensif mengkomunikasikan tentang AFC dan produknya. Ini ada hal yang memang perlu kami sampaikan bahwa orang yang banyak yang mengatakan bahwa produk-produk AFC itu mahal. Mahal itu adalah relatif ya, relatif. Dan ini tadi malam kami baru saja mengikuti acara LOP. LOP itu diselenggarakan di kantor pusat di lantai 12 gedung Lipo Lipo Tower lantai 12, dan kami mengikuti acaranya dengan seksama. Di sana tampil sambutan-sambutan yang luar biasa, terutama dari Pak Ernest, di mana dari Amerika dia harus kembali ke Indonesia untuk mengikuti acara ini, dan leader-leader yang orang-orang sukses di AFC. Tapi ada hal esensial yang disampaikan oleh Pak Ernest bahwa produk AFC itu sudah dari Jepang, sudah disubsidi. Harga dari sop Subarashi itu 1.850.000 sekarang, dan Utsukushi itu 1.750.000. Seharusnya lebih mahal dari harga pasaran, tapi karena ada subsidi, makanya adanya perolehan komisi, hak-hak, bonus dan sebagainya diterima oleh mereka adalah mutlak dari perusahaan, bukan ngutip dari para anggota, bukan motong dari anggota. Dan ini tidak ada di pasaran, ini dari tangan ke tangan dari para members ya. Nah, sekarang saya ingin menyajikan bagaimana acara kemarin di kantor pusat itu berlangsung, di mana ada hal yang sangat mendesak sekali, pengakuan atau testimoni seseorang yang telah mengalami sakit berat sampai sudah hampir nyawanya melayang karena sakit ini ya, diabetes ya, gula, di mana ada pembengkakan di leher, di mana bernanah sampai akhirnya sembuh berkat sop Subarashi dan Utsukushi. Jadi ini produk sudah banyak membantu orang dari derajat kesehatan yang tadinya punya penyakit, bapak-bapak, ibu yang mungkin sudah merasakan kepuasan mengkonsumsi produk sop Subarashi dan Utsukushi. Mereka berjuang dan terjun di bisnisnya, mensosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat, keluarga dan sebagainya. Akhirnya mereka berkembang dan menjadi keluarga-keluarga yang sejahtera. Ini tidak tertutup kemungkinan dari anda sekalian juga menjadi orang yang sukses. Maka jangan lupa subscribe, ikuti informasi-informasi dari kami, dan kami akan share, menyampaikan hal-hal yang positif dan produktif. Dan kami tidak mau membicarakan tentang politik atau dan lain sebagainya. Kami bicara tentang kesehatan dan bagaimana masyarakat bisa sehat, dan bagaimana berbisnis di AFC menjadi sesuatu yang sangat potensial ya. Dan di sini kami juga bicara hanya simpel-simpel saja, yang singkat-singkatnya saja. Dan kalau ingin lebih jauh mengenal AFC, merapatlah bersama saya, dan jangan lupa kontak nomor saya 0812-1855-4694 itu. Jadi Anda akan mendapat bimbingan dari tim-tim kami yang profesional dan berpengalaman menjadi maju. Silakan simak acara kemarin, sangat meriah sekali. Mungkin bisa menjadi pencerahan, bisa memotivasi anda sekalian, bapak-bapak, ibu. Bergabunglah bersama kami, AFC, Asayama Family Club. Ya, ibu mau jadi MC? Ya, karena benar ya Rafina, hanya ada dua energi, positif dan negatif. Kalau hari ini anda duduk-duduk, anda pikir mau dengar kami jadi artis, kagak bisa untuk merubah nasibmu. Nasibmu itu ada di tanganmu. Ya teman-teman ya, begitu kalian bersemangat. Nah, kalau orang kurang bersemangat, otomatis penyakit datang, betul? Apalagi jari susah diangkat, kena diabetes, betul? Apalagi nggak bersemangat, tambah miskin.
Lo datang ke sini mau miskin atau mau kaya? Nah, jadi Pak Ernest jauh-jauh dari Amerika loh. Kalau kata begini beliau pulang. Betul ya? Betul nggak? Nah, kita mau pitching dulu ya. Kita dari sana, bolehkah kita tahu di sini siapa yang datang paling jauh dulu? Langsung angkat tangan. Nah, dari sana, dari mana? Lebih keras suaranya, biasanya suara keras. Sini Kalang, oke. Sini Kalang, sini Kalang. Dari sini Kalang berdiri. Yang dari sini Kalang. Cuma satu. Sini Kalang juga. Berdiri. Sini Kalang cuma 1, 2, 3 berapa? Tapi suara yang gede loh. Ada Kita tes ya. Siapa yang dari sini Kalang? Wah, nah, pantesan cepet sukses. Ya, jadi suara kalian itu kata mentor. Pikiran teman-teman. Jadi contoh ini CIA teman-teman ya, ini agen intelligence terbesar di dunia dan dia mendesklasifikasi jadi orang boleh lihat gitu. Mereka bilang the power of mind it's really works gitu. Jadi teman-teman, kalau bisa lihat Herty kok bisa sukses gitu ya. Ernesta yang orang kaya kok bisa sukses gitu teman-teman ya. Karena saya yakin dia taruh di pikirannya, saya pasti bisa, saya bisa jalan ini, saya bisa sukses di sini. Dan waktu dia bayangin itu teman-teman taruh di pikirannya, saya yakin dia nggak setiap hari nggak ngomong, aduh susah nih jualan, aduh ada undercutting, aduh ada harganya lebih murah di online dan lain-lain. Mereka semua alamin itu juga teman-teman. Itu ada gitu ya. Oh harga lebih murah, nggak ada kenalan dan lain-lain. Tapi mereka, saya yakin di dalam pikiran mereka, saya pasti sukses. Saya hidupnya mau berubah. Nah teman-teman di sini Raja Sulaiman sudah pernah bilang katanya, waktu dan kesempatan saja yang bisa mengalahkan orang terkuat. Waktu dan kesempatan saja yang bisa mengalahkan orang-orang yang berpengalaman. So Anda punya kesempatan yang sama teman-teman untuk bisa jadi sukses. Herty income-nya udah ratusan juta teman-teman. Saya tahu soalnya saya suka lihat ngintip juga, oh, siapa sih yang dibayar paling mahal di sini ya. Herty salah satunya teman-teman. Ernesta juga teman-teman ya, dan para busido kita teman-teman ya. Ini busido kita dulu, saya juga pertama kali kenal Ko Yohanes nih ya. Kita main perahu dulu Ko ya, pertama kali ya. Nggak ada potongan teman-teman. Mukanya masih kusem zaman dulu teman-teman. Ko Budi Darwin juga dulu nggak ini teman. Ko Budi Darwin udah kaya, sorry. Kalau Ko Budi Darwin udah kaya ya, Pak, udah punya banyak ruko ya. Cuman rata-rata ada Anita teman-teman di sini yang jadi busido ya. Si ibu rumah tangga, rumahnya dulu jebol katanya. Ardian yang mau masuk aja nggak ada duit teman-teman. Dia mesti naik kereta dari Bogor ke Jakarta untuk ketemu Ardian teman-teman. Berapa jam itu ya? Dan rumahnya jebol teman-teman, rumahnya bocor. Dokter Luigi teman-teman. Sebelum bergabung rumahnya juga hancur-hancuran, teman, jelek sekali teman-teman ya. Tapi dia sekarang bisa busido, rumahnya bagus sekali, ada patung busido teman-teman. So kalau mereka bisa, Anda juga pasti bisa teman-teman. Jangan menyerah teman-teman. Jangan bilang nggak mungkin teman-teman. Jadi tahun 2023 adalah tahun Anda ya teman-teman ya. Saya mau kasih kabar baru, berita baru juga teman-teman. Kita ada plan C ya teman-teman ya. Ada hal yang menarik teman-teman. Ini saya ngapain bawa ini ya? Kita ada produk baru teman-teman. Tunggu sebentar. Buka dulu apa ya? Ini kita ada slim cream ya teman-teman ya. Slim cream ini tinggal diolesin teman-teman. Ini terbuat dari salmon ovari dan PPC teman-teman. PPC itu ekstrak dari soy teman-teman, soy stem cell teman-teman. Anda olesin katanya sih bisa membantu membakar lemak dari luar, menghilangkan selulit dan lain-lain ya teman-teman ya. Ini sabun teman-teman. Ada yang pernah tahu dulu ini sabun yang ada EGF-nya itu yang warna merah? Ada yang pernah tahu zaman dulu? Nah, kalau ini bukan cuma EGF teman-teman, ada emasnya teman-teman. Ini sabunnya Busido teman-teman ya. Teman-teman, kita tahu teman-teman sekarang kita mulai menjangkau seluruh Indonesia teman-teman ya. Dan kita tuh sudah brainstorm dari awal. Kita pengen selalu, kita ini udah berjalan 5 tahun lah teman-teman. 5 tahun. Niko sama saya kenal udah 6 tahun teman-teman. Kita mau mulai semua ini teman-teman ya. Selama 5 tahun ini kita selalu review teman-teman. Saya dulu pernah bilang waktu kita launching di Cruise, MLM itu waktu dia mulai turun. Kenapa sih MLM di Indonesia suka naik, langsung turun, naik 2 tahun, 3 tahun turun gitu teman-teman. Ini kita tahun kelima teman-teman masih sepenuh ini, tempat duduknya aja nggak muat. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kita semua ini. Sangat jarang teman-teman ada MLM yang bisa bertahan 5 tahun teman-teman. Di Indonesia sangat jarang, apalagi binary teman-teman.
bisa tetap ramai seperti ini teman-teman. Ini suatu anugerah yang luar biasa teman-teman ya. Saya mengucap syukur teman-teman percaya sama kita di sini, bersama-sama mau maju teman-teman. AFC dibuat supaya kita sama-sama maju teman-teman. Kita bukan MLM yang ownernya atau manajemennya hanya berpikir untuk memperkaya diri sendiri teman-teman. Buktinya apa? Buktinya kemarin kita extend ya teman-teman ya. Extend supaya Anda achieve ranking. Saya mau tanya, ada nggak yang achieve ranking di last minute? Boleh angkat tangan nggak? Yang achieve apa aja ranking Anda di last minute? Ibu achieve apa? Samurai last minute ya. Bushido pun ada ya, ada Bushido ya last minute achieve ya. Teman-teman di MLM lain sebelum dia tutup dia pasti ownernya berdoa. Mudah-mudahan nggak ada yang achieve. Mudah-mudahan nggak ada yang. Kenapa? Setiap kali Anda achieve kita bayar komisi loh teman-teman. Komisinya nggak murah loh teman-teman. Tapi kita nggak pernah pikirin gimana kita bisa make money lebih lagi dari mencurangi sistem teman-teman. Kita punya partner seperti Niko teman-teman. Saya suka kadang-kadang waktu di Amerika saya nangis waktu di Amerika saya nangis 2 hal teman-teman. Nomor 1, waktu last minute ada yang achieve jadi shogun, ada yang achieve jadi samurai, ada yang achieve jadi toreda. Saya beneran sama ini nangis teman-teman. Wah, nggak sia-sia nih di extend. Anda bisa achieve ranking, Anda bisa nikmatin panggung. Kita nanti akan rayain di cruise ya teman-teman ya. Yang kedua saya nangis lihat Niko teman-teman. Maksudnya, aduh, banyak lah teman-teman ya. Kebayang nggak sih, Niko ini rumah tangganya baru ya teman-teman, pernikahannya baru. Kalau saya sama Helen kita udah menikah lebih 20 tahun ya teman-teman. 20 tahun kita bersama-sama, kita udah menikah, anak kita udah gede. Niko ini pasangan baru ya teman-teman. Cuman sejak dia bergabung di AFC dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang, dia nggak pernah berubah teman-teman. Dia selalu support, dia pergi kemana-mana teman-teman. Dia pergi, saya udah tawarin nih, kamu liburan ya, nih kamu pergi, kamu mana mau ke Jepang atau ke Eropa, kamu mesti bawa istri kamu. Enggak, malah dia pergi ke Sidi Kalang teman-teman ya. Habis dari Sidi Kalang terus dia ke Nias teman-teman. Gila kata saya. Wah jujur saya nggak bisa sih kalau disuruh begini, nggak bisa. Buktinya Bushido aja nggak ada yang datang di Sidi Kalang. Bercanda Kak Budi. Nggak, Kak Budi mamanya ada ini sakit ya teman-teman, jadi mesti support. Tapi teman-teman kita tuh beruntung sekali punya GM seperti Niko teman-teman. Ini teman-teman, dia akan komit, kalau Anda komit sama diri sendiri untuk jadi sukses, dia pasti bantuin Anda gitu. Kurang apa lagi teman-teman, support dari perusahaan teman-teman. Kita udah gila-gilaan bakar duit buat teman-teman sukses di sini. Kita sudah 5 tahun, kita masih ramai seperti ini teman-teman. So ada sesuatu, saya yakin ada sesuatu di AFC ini teman-teman. So Anda pasti banyak di luar sana, saya yakin banyak yang nawarin, oh gabung MLM ini aja lah, gabung investasi ini, gabung apa. Tapi teman-teman, lihat teman-teman, di sini masih rame 5 tahun teman-teman. So jangan bingung sama yang lain, jangan biarin ada distorsi teman-teman. Ini adalah kesempatan Anda teman-teman. Ini waktunya Anda sukses teman-teman. Di sini tempatnya Tuhan teman-teman. Orang yang nggak punya, orang yang biasa-biasa aja bisa jadi sukses di sini tempatnya. Dan mungkin itu adalah Anda. Mungkin Anda adalah the next Bushido. Anda mesti bicara ini teman-teman. Mesti perkataan itu jangan pernah lupa teman-teman. Ingat, CIA aja bilang, katanya kalau kita taruh sesuatu di dalam pikiran kita dan kita perkatakan, itu akan vibrasinya mengubah teman-teman, mengubah nasib Anda, mengubah hidup Anda, itu beneran akan terjadi. Itu sebenarnya konsepnya sudah lama diajarin di semua agama teman-teman ya. Ada yang kata-kata iman ya teman-teman ya. Iman itu apa sih? Iman itu waktu kita percaya nggak ada buktinya teman-teman, tapi terjadi gitu. Nah itulah teman-teman, sudah diajarin dari zaman dulu. Ini CIA juga sudah membuktikan teman-teman itu bekerja. Anda tinggal bukti, bilang ke diri sendiri bahwa tahun 2023 hidup saya akan berubah. Tadi Cieni bilang, siapa yang bosan miskin gitu teman-teman ya. Itu slogannya Herti juga gitu ya. Saya sudah bosan miskin gitu. Saya bosan miskin gitu. Teman-teman mesti perkatakan itu ya. Mungkin anak-anak yang sudah kaya, gue nggak butuh uang, ya nggak apa-apa teman-teman. Anda bisa tetap hidup Anda bisa menjadikan orang lain terberkati teman-teman. Mungkin Anda bilang, saya gabung di sini iseng-iseng aja diajak teman, saya nggak butuh uang kok dan lain-lain. Tapi siapa tahu teman-teman, waktu Anda menceritakan sesuatu tentang AFC, orang itu coba produk atau orang itu berhasil hidupnya, tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia bilang, thank you ya sudah perkenalkan AFC buat saya. Ini benar-benar mengubah hidup saya. Teman-teman, waktu nanti ada orang yang begitu cerita ke Anda,
ada satu kebahagiaan yang lebih daripada uang, teman-teman. Saya yakin ini kita semua bareng-bareng, teman-teman, yang akan melihat, teman-teman, gimana IFC mentransform hidup Anda. Kita selalu bilang, kasih 1 tahun hidup Anda di sini. Ikutin upline Anda, ikutin manajemen bilang apa, teman-teman. Pasti hidup Anda akan berubah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal sama saya dan pernah ke rumah saya mungkin ya. Ya, saya mau cerita sedikit perjalanan kehidupan yang saya alami di tahun 2022 ini ya. Saya sebenarnya mengenal IFC ini udah 3 tahun yang lalu, 2019. Saya sudah member itu dari 2019 melalui Ibu Florentina Papiana. Ya. Pada bulan Juni Lebaran Haji itu saya mulai sakit. Yang tadinya saya nggak pernah cek darah atau apa ke dokter, nggak pernah, karena saya merasakan biasa-biasa aja, jalan biasa, cuman sering pegel-pegel aja. Itu saya anggap biasa aja. Nah, di bulan Juli itu saya terjadi namanya pembengkakan di sekitar kepala, leher gitu. Dan ya, nah itu seperti itu. Dan makin besar itu sakitnya luar biasa. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah kena sakit gigi, ini 10 kali sakit gigi Bapak Ibu. Saya hanya bisa nangis. Dan saya nggak hobi ke dokter sebenarnya. Kalau nggak terpaksa, saya namanya jarum suntik apa nggak hobi saya. Ya, jadi pada waktu itu dipaksa oleh anak-anak istri saya supaya ke dokter. Akhirnya saya dirawat di Rumah Sakit Prikasi di daerah Pondok Labu. Ya, makin hari bukannya makin sembuh, makin parah. Ya, saya mau dioperasi, masuk ruang bedah itu karena ternyata operasi itu harus dibius. Jadi melalui uratnya. Nah, uratnya itu nggak ketemu Bapak Ibu ya, karena mengecil. Saya dari berat 96 turun ke 75. Nggak ada makanan yang masuk, hampir nggak ada, hanya air sedikit-sedikit. Jadi urat nadinya itu mengecil, nggak ketemu. Ya, 8 jam menunggu di ruang operasi. Yang lain udah selesai semua, saya sampai jam 7 malam kok belum juga ini. Dalam hati saya udah gondoknya minta ampun itu di ini. Tapi perawatnya bilang, Pak, di jadwal ulang aja ya. Ini karena nggak ketemu itu urat nadinya. Ya udah saya ngikutin aja. Tapi sampai kamar saya udah karena luka juga udah besar luka. Ini setelah ini mungkin ada gambarnya. Enggak. Ini Pak. Ini. Oh iya. Ya udah seperti ini kan, itu harus dicukur ya. Ini kalau mau dioperasi harus dicukur. Nah, setelah itu saya putuskan minta pulang aja. Udahlah. Kalau ini udah takdir saya ya. Semoga Allah memberikan kekuatan. Kalau ini udah takdir saya di rumah aja. Jadi yang ada mungkin pemakaman di pikiran saya. Entah mau dimakamkan di mana, itulah. Obat dokter nggak saya hiraukan lagi, udah nggak saya minum. Walaupun ada itu ya, saya lebih cenderung ke ini pengalaman teman-teman di herbal ya. Waktu itu ada sekitar 5 jenis herbal saya konsumsi, tapi nggak ada yang mempan. Itu namanya cairan bening itu keluar dari sini. Tisu satu hari itu 1 box habis. Coba Bapak Ibu bayang.
Dan itu rasanya gatal, Pak. Ya. Dan makin hari pelebaran luka itu semakin bertambah. Ya. Jadi saya udah titik kritis, hanya bisa nangis dan berdoa malam hari. Nah disitulah saya dapat pertolongan dari Allah. Ya. Pada saat saya sudah nyerah, keluarga juga udah pasrah. Sebenarnya saya sudah kenal dengan produk AFC itu dari 2019 dan sudah member. Saya tidak pernah yakin karena ini paling sama dengan yang lainnya kualitasnya dan harganya mahal. Gimana saya masarinya? Gitu. Upina itu enggak segan-segannya menelpon saya. Gitu. Banyak teman-teman yang lain menawarkan, saya cuekin. Saya enggak tertarik. Nah, pada saat herbal yang lain sudah habis, sudah enggak ada yang bisa diminum, ya udah habis aja stok. Karena Bu Pina itu nelpon, Pak Sahrudin coba dengan produk AFC 2 box waktu itu, ya dikirim 2 box. Bu Pina juga tidak tahu luka saya seperti itu. Kalau tahu beliau juga mungkin mikir 7 kali. Ya. Jadi saya terima kiriman 2 hari kemudian. Saya juga nggak berpikiran itu akan menjadi penolong buat saya. Cuman saya minum aja sehari 2, pagi sore. Pas habis 1 box, cairan yang keluar dari sini ini mampet dan mengkerut. Luka saya mengkerut. Di sini kan habis itu sini. Terus setelah habis 2 box itu luka saya tinggal segini, tinggal sejari, makin mengecil. Dan dalam waktu 1 bulan ya, dalam waktu 2 bulan saya habis 5 box seperti ini sekarang. Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi ini produk AFC, saya pikir ini adalah kiriman dari Allah, kiriman dari Tuhan buat kita semua. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Saya sangat berterima kasih kepada 2 orang utusan yang akhirnya saya mengkonsumsi AFC ini. Ya, 1 Bu Pina, satu orang lagi tidak hadir di sini karena namanya pertolongan itu. Kenapa saya terjadi komunikasi waktu itu dengan Ibu Pina? Sebelumnya saya selalu nggak angkat telepon beliau karena saya pasti disuruh mengembangkan AFC. Tapi pada saat itu terjadilah komunikasi karena yang 1 orang ada di rumah saya, nggak mungkin saya tolak teleponnya. Jadi beliau mengirim tuh, yaitu saya anggap itu adalah mujizat buat saya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Produk AFC, dan akhirnya saya setelah sembuh baru awal November saya mencoba memasarkan, mengembangkan produk ini. Ya, bulan November yang tadinya kemana ya nih dengan harga 3 juta lebih, tapi saya sudah punya modal ini buat cerita ya. Jadi mungkin para Busido juga dapat sertifikat seperti saya, mungkin nggak mau ya walaupun dibayar 5 miliar. Harus sakit dulu ya. Jadi saya sudah punya bekal ini. Bulan November saya mulai aktifkan lagi akun saya. Alhamdulillah di bulan November dapat hampir 10 juta. Dan bulan ini sampai tanggal segini hampir 15 juta. Jadi ternyata Allah memberikan kemudahan juga buat saya. Amin. Yang penting orang itu yang saya hadapin punya uang, insya Allah tunduk gitu. Tapi kalau yang orang nggak punya uang ya pasti janji ya. Jadi saya sekarang semangat karena konnichiwa-nya hampir tiap hari. Ya, ini saya nggak bisa menggelegar seperti leader-leader yang luar biasa yang tadi, tapi tidak mengurangi semangat dan motivasi. Mudah-mudahan buat motivasi rekan-rekan semua ya di sini. Semoga AFC ini bisa untuk jangka panjang. Target saya tidak muluk-muluk. Mudah-mudahan orang yang saya temuin
dan keluarga saya terjaga kesehatan melalui produk-produk KFC. Dan dalam 2 tahun mudah-mudahan saya akan berusaha sampai Busido. Ya kalau sekarang 1 bulan lebih saya dapat bisa mengajak 30 orang, mungkin kedepannya akan makin berkembang lagi. Ya. Semangat buat teman-teman semua ya, mungkin itu aja. Jadi yang saya konsumsi waktu itu SOP 100 ya. Tapi sekarang karena kan udah ini ya Sob Subarasi juga Pak. Itu dan saya berusaha ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah beberapa orang yang kena diabetes itu mulai tersembuhkan ya, mulai ada perubahan. Jadi sebenarnya yang kena diabetes itu sebenarnya di masyarakat banyak yang kena diabetes, cuman mereka nggak pernah cek kesehatan. Seperti saya, pegal-pegal perasaannya biasa aja, tapi ternyata itu ujung-ujungnya pas di rumah sakit kena diabetes. Kalau yang kena diabetes mengikuti dengan program AFC, insya Allah itu bukan masalah yang berat, penyakit yang biasa aja kalau bersama AFC. Bapak, diabetesnya berapa Pak? 800 ya? Kenapa? Diabetesnya berapa Pak? Oh, diabetes saya 740. Sekarang berapa Pak? Sekarang 115. Minum obat apa Pak? Terus ini dia, saya kasih tahu lagi nih. Kenapa Pak? Minum obat apa itu 100? Tanpa minum obat itu? Tanpa minum obat, tanpa apa-apa ya. Cuman saya memang selingin minum pahitan sedikit setiap pagi itu. Sob Subarasi. Ya, kaki saya waktu di rumah sakit itu bengkak luar biasa. Bengkaknya sebesar apa ya? Aduh, sakitnya luar biasa. Tapi saya nggak fokus ke kaki karena nyawa saya mendekati di leher. Gitu. Jadi saya yang ada fotonya itu yang di leher. Ya, jadi di kaki itu sekarang udah ini kempes dua-duanya. Ya. Terus napas yang tadinya berat tuh sekarang alhamdulillah. Ya. Terus waktu di rumah sakit itu istri saya yang tahu itu rambut memang pada rontok. Nggak tahu pengaruh apa ya itu. Sekarang udah tumbuh lagi. Luar biasa memang ini produk dahsyat banget AFC. Mungkin kalau diabetes ya di kedokteran itu nggak ada obatnya ya. Tapi sekarang udah ditemukan herbalnya, suplemennya yaitu AFC. Ya. Mungkin cukup ya teman-teman, mudah-mudahan cerita saya menjadi semangat untuk motivasi untuk mengembangkan usaha kita ya. Badan sehat, keluarga sehat, teman-teman kita sehat, dan rezeki melimpah ya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempat tinggal saya di Limo ya, kalau mau konsultasi untuk penyembuhan diabetes. Oke, jadi mau langsung ya. Jadi member. Lihat. Syaratnya jadi member saya. Ini udah member semua nih kayaknya ya. Oke, foto bareng deh ya. Sekarang kita foto bareng, kita panggilkan Pak Ernest dan Pak Niko untuk berfoto. Luar biasa. Mantap sekali mereka yang telah konsisten mengkonsumsi produk AFC, terutama Sob Subarasi dan Usukusi tadi, yang tadinya punya masalah penyakit yang begitu parah, begitu berat, akhirnya terobati dan merasa bersyukur dan ingin membangun dirinya sendiri dan membangun produk ini supaya bisa menyebar luas kepada masyarakat, dan akhirnya banyak masyarakat yang tertolong dan banyak masyarakat yang saudara-saudara kita yang tadinya secara ekonomi mungkin di bawah derajat kemiskinan menjadi kaya raya dan sukses mencapai impiannya. Dan di bawah ini ada satu pengalaman yang sangat menarik juga dari seorang wanita di Tapanuli sana, di daerah Medan sana, di daerah sangat pelosok sekali, menjadi orang yang sukses,
bagaimana sebelumnya riwayatnya sangat menyedihkan, dengan berapi-api, dengan menangis, dengan terharu merasakan betapa manfaat dan hikmahnya ketika bergabung dan bekerja, akhirnya sekarang menjadi sukses secara materi. Boleh Anda dengarkan selanjutnya di acara yang kemarin tampil dari Herti Sitorus. Dan mendapatkan bonus sebesar 5 juta. Maju, ayo, let's go. Oke, kayaknya mohon bantuan bisa mundur bentar biar teman-teman ada bisa naik juga ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Nah, Toreda. teman-teman gini. Jadi, kok gelap ya? Semuanya hebat. Udah tepuk tangan mereka dulu. Katakan selamat ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang terpilih untuk mewakili Anda, bukan mereka lebih hebat dari Anda, betul? Betul. Nah, jadi ini terpilih untuk menjadi suara kalian, ya. Tapi it's okay, karena itulah namanya kesuksesan. Kita harus menghargai setiap proses, ya. Jika kita terus bertahan, kita pasti menjadi pemenang. Oke. Saya mau teriak sekali, boleh? Tadi saya nangis waktu ada video saya. Bapak Ibu kalau tahu, mungkin sudah ada yang tahu story saya. Saya bergerak dari nol tanpa modal, dan dalam kondisi memulai pun kita kadang makan gak makan. Saya punya 2 orang anak, jadi tadi tuh benar-benar perjuangan. Yang saya tangkap tadi dari video itu, saya memang sulit, perjuangan saya 1,5 tahun tuh sulit. Tapi saya membuktikan saya bisa. Itu upline saya Cimoli, upline saya Kahana, kita sama-sama 1,5 tahun. Tapi jadi, jangan menyerah, tetap di perusahaan ini, tetap di barisan. Satu hal yang tadi saya tekankan dalam hati, 1,5 tahun ke orang tua saya, dan saya mau bangkitkan semua orang-orang yang di sana. Saya mau temukan orang-orang seperti saya. Dan itu luar biasa, AFC luar biasa, Pak Ernest, Pak Mai, terima kasih banyak. Tuhan memberkati keluarga Bapak lebih dan lebih lagi. Dan saya nggak tahu saya mau apa lagi. Semangat, tetap semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Letak semangat orang, letak kekuatan orang muda ada di semangatnya. Itu kata Raja Sulaiman. Terima kasih. Kalian lagi dagang, kalau karyawan jam 9 jam 5 kalian lagi di kantor. Nah, ini yang jeleknya di MLM adalah masuk MLM jadi nggak ada aktivitas itu. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak boleh. Untuk bisa sukses di bisnis ini, kalian harus punya kebiasaan itu. Saya contoh, ini jujur aja ya, kan Pak Ernest kadang share, setiap tahun Pak Ernest tuh selalu datang saya, Nick, lu mau liburan kemana? Kata dia gitu. Setiap tahun juga saya jawab, saya nggak mau kemana-mana. Kenapa teman-teman? Karena saya udah punya kebiasaan itu, ngerti ya? Saya punya kebiasaan 14 jam ngurusin bisnis ini. Jadi bagi saya kalau saya liburan, ganggu kebiasaan ini. Nah, membangun kebiasaan itu berat. Paham ya? Bangun kebiasaan itu berat. Justru itulah leader-leader kita ada. Mentor-mentor kalian, pelatih-pelatih kalian, leader-leader kalian itu ada untuk nemenin bangun kebiasaan itu. Waktu kalian gak bangun, dia bantu ingetin. Waktu kalian lagi males, dia bantu ingetin, rajinin. Ngerti ya? Jadi untuk sukses di bisnis ini adalah membangun kebiasaan itu. Itu yang saya belajar dari Herti Sitorus. Kalau kalian nonton live-nya, kalian nggak akan bisa tiru apapun di situ. Udah pernah nonton? Udah pernah nonton belum? Udah. Lu jangan tanya banyak lu mau apa produk ini gimana. Lu transfer dulu, gue jelasin. Lu coba ngomong gitu. Gak ada, diusir pak. Nah, karena kalian udah bangun kebiasaan itu, kalian pertanyaannya jadinya maaf ya, nggak recehan lagi. Pak, gimana cara closing? Gimana cara bikin orang datang? Pak, caranya gimana? Itu nggak akan selesai pak. Kita harus bangun kebiasaan itu. Apa contoh bangun kebiasaan? Kalau hari ini saya tanya, ini kan ada kurang lebih 500 sampai 700 orang. Kalau saya tanya aja, kemarin kalian ngapain? Hari ini ngapain? Besok ngapain? Pasti kacau jawabannya. Paham ya Bapak Ibu? Tahu nggak kenapa AFC besar? 5 tahun ini. Dan akan sangat besar sekali. Kami udah punya kebiasaan itu dari awal.
Nggak ada orang, kami tetap LOP. Putus harapan, kami tetap berharap. Ngerti ya teman-teman ya? Sama, kalau kalian mau sukses di bisnis ini, kalian harus punya aktivitas itu loh. Dan saya yakin, Toreda, tadi kenapa saya pilih GFV? Ada suaminya Pak Albert. Itu tiap hari ya, saya pasti lihat dia post kayak apa. Lavina juga. Herti Sitorus, kalau dia nggak live setiap hari, dia live-nya mulai males aja. Anda tahu nggak Herti Sitorus itu saya hebat apa? 400 juta sebulan. Ngerti ya teman-teman ya? Ini bukan, kalian bukan harus belajar apa yang kami ngomong. Enggak, kalian harus belajar apa yang kami punya kebiasaan. Paham ya teman-teman ya? Jadi beda pertanyaannya, bahwa bisnis ini bukan gimana cara ngomong ini. Kalau ada cara ngomongnya, kita nggak usah ada LOP. Saya tulis aja di box Subarasi, udah nggak ada Zoom, nggak ada training lagi, udah. Lo ngomong ini closing. Paham kan teman-teman ya? Membangun kebiasaan itu, apa yang kalian punya kebiasaan itu, yang didisiplin, dikomitmen, jadilah target tujuan itu. Itu loh prinsipnya. Kalian akan bosan bangun kebiasaan itu. Aduh, gue bosan ngundang. Kalian akan bosan ditolak, lama-lama udah jadi biasa. Paham ya Bapak Ibu ya? Kebiasaanlah yang bikin kita hebat. Dan kebiasaan yang bisa ditiru. Kebiasaanlah yang bisa diduplikasi. Kebiasaan, nah kita ini jagonya apa? Meniru kebiasaan buruk. Rokok, yang gitu-gitu deh, yang mabok-mabokan. Yang kayak gitu lu tiru. Tapi yang baik, Anda nggak pernah tiru. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi hal untuk 2023, bagi saya ini paling bagus adalah, nomor satu adalah kita, kalau kalian nggak punya kebiasaan, bangun kebiasaan. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau kalian kerja 9 to 5, oke, pulangnya ngapain? Bisa nggak kalian deskripsiin saya kemarin jam apa? Kalau saya udah bisa. Kalau kalian suka nonton Zoom saya jelas. Saya tidur jam 5 pagi, bangun jam 11 siang. Jam 11 saya udah tahu ngapain, siang, sore, malam, jam 12 sampai jam 5 saya baru chat. Every day 5 tahun. Nah, teman-teman juga bisa. Ngerti ya? Celakanya di sini, bisnis ini, Anda bisa sukses tanpa punya kebiasaan itu. Saya bisa aja, kadang Tuhan berkatin kita. Ngerti ya? Tapi ada juga kadang kalian waktu jatuh, kalian nggak ngerti lagi gimana betulinnya. Tapi ketika kalian punya kebiasaan itu, ngerti ya teman-teman ya? Biasain ngundang. Saya satu hari, saya akan ngundang 10 orang. Let's say gitu ya. Satu bulan, 300 orang dong, kan 10 kali 30. Bulan nggak ada hasil, oke. Bulan kedua nggak ada hasil. Bulan ketiga mulai berhasil. Bulan keempat mulai potensinya. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, tapi kalau di MLM ini, kalian gimana nanya? Pak, gimana cara ngundang yang baik? Gitu loh jadinya. Jadinya nggak bisa ketemu. Kalian selalu mau belajar how to-nya. Enggak, kalian harus bangun kebiasaannya dulu. Kayak leader-leader kalau ditanya, kalau kalian nanya leader, Pak, saya ditolak, kan biasa ditolak. Jawabannya kan gitu ya. Leader terbiasa ditolak, Anda yang nggak terbiasa ditolak. Jadi hal pertama untuk bangun bisnis ini nomor satu. Saya juga baru sadar 11 tahun setelah saya lihat Herti Sitorus. Karena saya belajar, saya nggak pernah ketemu 11 tahun main jargon, ketemu orang kayak Herti, saya nggak pernah. Saya naik mobil, ada prospekan loh nelpon dia. Dah, saya habis jatuh deh pohon mangga, mau curhat nih sakit apa? Udah, to the point aja lu sakit apa? Segitu loh. Kalau kita mah udah langsung ditutup teleponnya. Saya mau belajar apa yang bisa bikin fenomena dia bisa kita pakai sama-sama kan. Jadi saya mau resepin, formulasiin biar kalian bisa jadi juga. Ternyata saya belajar apa? Ternyata dia rajin live. Itu kebiasaan live-nya, ngerti ya teman-teman ya? Dia bisa matiin live-nya, pas ada topik bagus dia bisa nyalain lagi loh. Saya waktu itu dari Sidi Kalang ke Samosir tuh dibawa kelilingin kayak 6 jam saya dibawa keliling sama RT. Cukup kapok, jangan bawa saya lagi ke Samosir itu. Ngeliat pemandangan Danau Toba yang ujung ke ujung kan sama, dikelilingin aja tapi. Dan internetnya susah, tapi dia kekeh live. Kalau kayak kami yang nggak biasa live, ya udah internet kan susah, ya udah handphone taruh dong. Nggak, dia kekeh nyalain. Disitulah saya baru tahu, oh ternyata dia punya kebiasaan itu, ngerti nggak? Sama kayak kita, saya kebiasaan prospek orang, satu hari saya bikin 10 kali. Ketika nggak ada prospek, saya mulai resah, kok aneh ya. Anda ngerti nggak maksud saya? Itu yang kita harus bangun dulu, kebiasaan itu dulu. Nggak ada kehebatan tanpa ada kebiasaan yang diuletin, dikonsisten, jadinya hebat. Kalau saya pengen fitness, badan saya six pack, saya harus biasa dulu datang workout ke gym. Paham ya? 2 jam saya siapin waktu, karena saya kerja jam 5, saya pulang, sampai jam 7 saya biasa fitness. Nggak, itu bukan saya nggak fitness. Cuma maksud saya, kalau mau six pack, saya nggak punya waktu untuk fitness. 2
2 jam, saya akan angkat beban, terus menerus. Disitulah kita butuh personal trainer, betul nggak? Yang semangatin kita, arahin kita. Sama dalam bisnis ini teman-teman. Waktu kalian masuk, kalian bangun dulu aktivitasnya. Kalau kalian full, worth it nggak? Ini kan saya lihat ada benar-benar muka baru. Worth it nggak? Kalian naik ke sini tadi lewat resepsionis ya, betul ya? Anda dengerin saya. Dia kerja 8 jam, berdiri. Mungkin digaji 4-5 juta. Betul ya? Di Jakarta nih. Sekarang saya mau balik ke marketing plan kita. Hari ini ada promo Ruby, betul ya? 1,750 untuk masuk di sini. Kalau saya buang kebiasaan 8 jam di sini, saya closing satu paket 300.000 dikali 30, 9 juta plus pairing 13 juta. Biar anak-anak muda atau teman-teman, kenapa kalian tahu bisnis ini kami mati-matian? Karena kalau saya 8 jam punya kebiasaan untuk bisnis ini, belum pernah hasil sebulan 2 bulan, oke. Kalau promo Ruby aja, modal 1,750 aja, bulan depan saya bisa dapat 13 juta. Andai nggak bisa closing satu hari, satu paket itu, setengah paket, satu box, bagi 2, 6 juta setengah, tetap 2 kali UMR di beberapa kota Indonesia loh. Nggak mungkin. Nah, kalian masuk di sini karena nggak punya kebiasaan itu, dan iming-iming sukses itu, kalian kira adalah ngomongnya apa sih biar closing. Kalian bawalah orang-orang prospek itu ke leader-leader seakan-akan omongan yang bikin closing. Enggak teman-teman, kebiasaan yang dikomitmen, dikonsisten, disiplin, itu yang bikin jadi orang. Itu yang saya kasih tahu ke teman-teman. Jadi itulah kenapa kami bilang kasih waktu 2-3 tahun ke kalian. Kalau kalian nggak punya kebiasaan itu, jelas nggak 2 tahun, 3 tahun. Ngerti ya? Karena bangun kebiasaan itu yang paling sulit, paham ya? Bangun kebiasaan itu paling sulit loh. Nah teman-teman, mulai hari ini, mudah-mudahan tahun depan 2023, kita harus punya kebiasaan itu. Jadi suatu hari kalau kita ketemu, saya bilang, Bu, Ibu besok mau ngapain? Kalian bisa jawab dengan baik. Oh saya bangun, saya ini, nah ini bisnis saya siapin waktunya, ngerti ya? Kita harus punya kebiasaan itu. Ini bukan sulap-sulapan ngomong closing, nggak gitu. Saya yakin formula suksesnya cuma ini. Makanya saya mulai ketemu trainer-trainer beberapa yang bantuin AFC, member-membernya. Saya kasih tau ini juga biar sejalan, ngerti nggak? Bahwa ternyata kunci sukses adalah membangun kebiasaan itu. Gimana cara kalian tidak mudah menyerah? Jadi kalian harus terbiasa kan, ngerti kan teman-teman ya? Iya dong. Kalau nggak ada. Nah itulah kelemahan di dunia kita MLM ini, bahwa kita selalu belajar bagaimana cara ngomong, apa yang leader itu ngomong, bagaimana bisa closing. Itu closing bisa terjadi dari kebiasaan. Kalian mulai bangun lagi biasa, ngerti ya? Kalian biasa ngundang orang, kalian biasa temuin orang. Awal-awal paling berat, Bu. Tenang aja, semua awal paling berat. Leader yang bantuin di situ. Itu tugasnya kami leader, semuanya adalah termasuk saya manajemen mewakili, bahwa kami menemani kalian untuk bangun kebiasaan itu. Ngerti ya teman-teman ya? Bangun pagi mau ngapain? Jangan besok pagi bangun ya udah. Kalau saya hidupnya rapi banget. Kalau saya. Untuk bisnis ini, saya rapi banget. Untuk di luar malah kacau balau hidup saya. Kalau yang bisnis ini, saya rapi banget. Saya tahu harus ngapain. Ke kota mana aja saya tahu. Ketemu siapa aja saya tahu. Nah teman-teman, bagi saya inilah celah yang orang nggak pernah omongin. Dia akan selalu ngajarin cara prospek, cara closing, cara jualan, betul nggak? Selama nggak ada kebiasaan itu, kalian nggak bisa, nggak akan expert, nggak akan hebat, nggak akan jadi. Karena kehebatan itu terjadi dari sesuatu yang dibiasain terus-menerus, day per day, pasti lo hebat. Kira-kira ngerti ya teman-teman ya? Pertama adalah untuk nyongsong 2023 ini kita harus bangun kebiasaan itu. Kalian nggak bisa 8 jam buat AFC, oke, 4 jam. Kalian nggak bisa 4 jam buat AFC, oke 2 jam. Oke dong, tapi setiap hari. Karena kebiasaan itu harus setiap hari, Bu. Nggak bisa kebiasaan itu 3 hari sekali. Nggak bisa. Itu kalau orang tanya kenapa AFC besar, semua punya kebiasaan itu. Kenapa Bushido? Saya yakin mereka punya kebiasaan itu. Saya yakin Kobudi saya tahu lah dia. Dia coba 1 hari nggak ketemu tim, nggak ngomong soal AFC. Sakit langsung demam dia. Udah terbukti tuh kemarin deh, tulang pinggangnya agak sakit kan. Canda ya. Nggak, tapi ngerti ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ini celahnya dalam industri MLM, bahwa tidak ada kebiasaan itu. Karena kalau jadi karyawan aja harus ada 9 to 5,
Apalagi untuk bisnis sendiri, Anda harus punya juga. Apa kebiasaan?
Bagus sekali, mantap saudara-saudaraku. Demikianlah suatu cuplikan acara yang perlu kami gelar, kami tayangkan kepada saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu yang selama ini mungkin mengikuti dari channel ini. Bisalah segera bergabung menjadi keluarga besar AFC. Kita bisa menuju kesehatan yang lebih baik, kita menuju kesejahteraan yang lebih baik. Dan saya Budi Detektif Prayoga mengucapkan selamat tahun baru, menyambut tahun baru di akhir penghujung tahun 2022 ini. Kita akan sambut tahun yang baru, dalam arti hidup yang baru, yang lebih baik, tentu sukses bersama AFC. Tahun 2023 semoga kita akan mengalami kesuksesan yang sangat gemilang segera. Dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa kontak kami, dan kita akan sama-sama maju bersama dan sukses semuanya. Terima kasih. Wassalam.